RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen kini memiliki generator oksigen secara mandiri yang dipasang dengan anggaran senilai 6,4 miliar rupiah. Instalasi generator oksigen itu diresmikan Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukawati, Jumat 17 September. Direktur RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen, Dr. Didi Haryanto mengatakan, instalasi generator oksigen itu mulai dikerjakan sejak 23 Juli lalu, tepatnya setelah RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen kesulitan mendapatkan pasokan oksigen untuk pasien positif COVID-19. Didi mengklaim RSUD Sragen menjadi rumah sakit pertama di Solo Raya yang memiliki generator oksigen sendiri. Generator oksigen ini bisa menghasilkan 500 liter per menit atau dalam waktu 24 jam bisa mengisi 120 tabung ukuran 6 meter kubik. Ketika terjadi beban puncak pada saat itu, yakni 3.000 meter kubik, kalau hanya disuplai 2.000 meter kubik, berarti masih ada kekurangan 1.000 meter kubik. Generator oksigen ini bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kekurangan itu. Didi menjelaskan, para pasien positif COVID-19 di ICU biasa membutuhkan 10 hingga 15 liter oksigen per menit. Rata-rata, satu pasien positif COVID-19 itu menghabiskan sekitar 18 tabung di ruang ICU. Sementara, kebutuhan oksigen pasien positif COVID-19 di luar ruang ICU rata-rata hanya 3 tabung. Ketika liquid sudah menunjukkan angka 500, maka akan jadi masalah bagi pasien di ICU karena ada alat yang butuh tekanan tinggi untuk dapat bekerja secara maksimal. Kalau hanya disuplai oleh tabung biasa, tidak akan mampu karena yang dibutuhkan adalah tekanan tinggi. Dengan adanya generator oksigen ini, kebutuhan oksigen bagi pasien bisa terpenuhi. Jalannya oksigen generator ini paling nggak bisa memenuhi kebutuhan oksigen berapa ruang, Pak? Ya, artinya begini, bahwa oksigen generator ini bisa menghasilkan 500 liter per menit, ya. Atau dalam waktu 24 jam bisa kami sampaikan bisa menghasilkan 120 tabung seperti tabung yang biasanya itu 6 meter kubik. Potensi penghematannya untuk RSUD gimana, Pak? Nah, artinya begini, ketika di puncak itu kan kita butuh 3.000 meter kubik. Kalau kita disuplai hanya 2.000, berarti kan kita masih ada 1.000 yang kurang. Nah, ini bisa kita untuk manfaatkan itu karena begini, bahwa ketika di liquid itu sudah menunjukkan angka 500, maka ini pasien-pasien yang di ICU itu sudah terjadi masalah. Kenapa? Karena ada alat namanya HFNC, NRM, itu butuh tekanan yang tinggi. Jadi tidak mampu ketika hanya disuplai oleh tabung-tabung biasa. Ya, makanya ini nanti dengan adanya ini kan dia punya tekanan sehingga akan terpenuhi kebutuhan oksigen terutama di ICU, ya, pasien-pasien di ICU. Kalau yang perhitungan tadi beban puncak ya, Pak? Iya, betul. Ya, beban puncak. Jadi kita kemarin kita hitung untuk kebutuhan satu pasien di ICU itu sekitar 18 tabung. Kalau diwujudkan tabung adalah 18 tabung dengan bukan betul gitu. Kalau untuk pasien-pasien yang di luar ICU itu sekitar 3 tabung. Itu luar biasa memang, ini kasus khusus COVID begitu. Karena minimal COVID itu ini diberikan 10-15 liter per menit, dan ini tidak bisa ini untuk tabung biasa, nggak bisa. Pak, dengan oksigen generator ini jika kondisi normal bisa mengurangi suplai dari distributor. Betul, tetapi kami kan seperti pesan Ibu tadi bahwa kita harus menjaga hubungan karena suatu saat siapa yang berani jamin bahwa kita tidak butuh oksigen. Nah, seperti itu. Sementara itu, Bupati Yuni menjelaskan sebagian besar komponen dari generator oksigen itu dibuat di dalam negeri. Hanya ada beberapa komponen atau spare part penting yang harus didatangkan dari luar negeri. Di era pandemi seperti sekarang ini,
memang ada beberapa komponen yang sulit didapat. Jadi, beberapa komponen krusial kami datangkan dari luar negeri. Spare part. Alhamdulillah, ingat. Spare part yang harus didatangkan dari luar negeri. Oh, gitu. Walaupun ini buatan kita, buatan Oke. Indonesia, Heeh. tapi ada beberapa spare part komponen yang Komponen penting. krusial. Yang memang yang krusial yang memang harus didatangkan, sehingga dengan era pandemi di mana arus pengiriman barang juga Oke. terganggu, akhirnya terganggu. Itu aja. Ketemunya itu ya, Pak? Ya, saya nggak happy pokoknya. Dengan adanya generator oksigen itu, kata Bupati, RSUD Sragen bisa memenuhi kebutuhan oksigen secara mandiri. Kendati begitu, ia berharap hubungan baik antara RSUD Sragen dengan perusahaan penyedia oksigen bisa tetap terjalin, mengingat tidak ada yang menjamin rumah sakit itu tidak lagi membutuhkan oksigen dari pihak luar. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso melaporkan.